Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Baik, di video kali ini kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan tentang berapa sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 6 lebih 10 atau 18 lebih 10. Nah, teman-teman yang sudah tahu jawabannya, boleh loh kirimkan jawabannya di kolom komentar atau kita bisa belajar bersama bagaimana cara menentukan sudut terkecil pada pukul 6 lebih 10. Insya Allah nanti akan ada dua cara yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, kita baca basmalah. Semoga pembelajaran melalui video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap teman-teman semuanya? Nah, kita kali ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya di kolom komentar tentang berapa besar sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 6 lebih 10 menit. Nah, seperti yang Mas Tur bilang tadi, kita akan mengerjakan melalui dua cara. Nanti dua cara ini silakan teman-teman bisa pilih cara mana yang menurut teman-teman itu paling mudah dipahami dan mudah dikerjakan. Tentu saja mungkin selain dua cara ini ada cara-cara lain untuk menentukan berapa sudut terkecil yang terbentuk pada sebuah jarum jam. Baik, kita mulai dengan cara yang pertama. Di sini kita pukul 6 lebih 10, kita akan menghitung menjadi dua bagian, di mana pada jarum pendek berarti kita punya 6 dikali 30 derajat ditambah 10 per 60 dikali 30 derajat. 30 derajat ini berasal dari setiap satu langkah. Misal nih, dari 1 sampai 2 itu kan ada satu langkah, berarti nilainya 30 derajat. Kemudian 10 di sini berasal dari lebihnya berapa menit. Di sini soalnya adalah lebih 10 menit, berarti 10 per 60, 60-nya adalah 60 menit atau per 1 jam. Maka kita punya 6 kali 30 derajat, 180 derajat ditambah 10 per 60 dikali 30 hasilnya adalah 5 derajat. Kita jumlahkan 180 derajat ditambah 5, hasilnya adalah 185 derajat. Kemudian kita mengarah, melanjutkan ke jarum panjangnya, jarum panjang yang menunjukkan menit. Berarti kita punya 10 dikali 6 derajat. Nah, 6 derajat ini itu berasal dari setiap 1 menit. Kalau tadi kan misalkan jarum panjang dari angka 1 sampai angka 2 berarti itu satu langkah, nilainya 30 derajat. Nah, di dalam satu langkah itu akan terdapat 5 menit. Berarti ketemu 6 menit berasal dari 30 derajat dibagi 5 menit, hasilnya 6 derajat. Kita kalikan, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, berapa sudut terkecil yang terbentuk? Berarti kita tinggal kurangkan 185 dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 125 derajat. Kemudian untuk cara yang kedua ya, mungkin menurut teman-teman sebagian ada yang lebih mudah atau lebih sulit untuk cara yang kedua ini. Kita memakai sudut penuh. Sudut penuh itu berarti langkah-langkah dari jarum panjang ke jarum pendek itu full satu langkah, tidak lebih, tidak kurang, atau kedua jarum tersebut itu tepat berada tengah-tengah angka tersebut. Berarti kalau jam 6 lebih 10 jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 2 dan jarum pendeknya sedikit berpindah dari angka 6. Kita hitung dari angka 3 karena kan tadi jarum pendeknya di angka 2. Berarti ada 2 ke 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 langkah. Maka kita kalikan langkah tersebut dikali 30 derajat. 30 derajatnya dari mana? Tadi sudah Mas Tur jelaskan ya. Kita kalikan 4 kali 30 hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian untuk sudut yang tidak penuh. Sudut tidak penuh adalah pergeseran dari jarum pendek. Kalau jam 6 pas, berarti kan jarum pendeknya tepat di angka 6. Karena di sini lebih 10 menit, otomatis jarum pendeknya itu sekarang posisinya sudah bergeser sedikit dari tengah-tengah angka 6. Itu yang akan kita hitung. Maka di sini kita bisa hitung
10/60 dikali 30 derajat. 10 ini berasal dari lebihnya berapa menit. Maka hasilnya adalah 5 derajat. Setelah ini kita tinggal jumlahkan. Sudut terkecil yang terbentuk adalah 120 ditambah 5 derajat. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan cara yang kedua, mungkin perlu digarisbawahin ya, bahwa teman-teman harus memperhatikan nih, apakah jarum panjangnya itu berada di depan atau di belakang. Karena nanti jika jarum panjangnya berada di depan, akan berpengaruh untuk menentukan sudut yang tidak penuhnya. Nah ya, misalnya nanti kalau teman-teman ada soal yang menunjukkan jarum panjangnya di depan, boleh kita bahas bersama-sama lagi ya, untuk mengetahui perbedaannya, bagaimana yang berada di depan ataupun yang ada di belakang. Gimana teman-teman, lebih enak cara yang pertama atau cara yang kedua? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih ya Master Sobun sudah menonton video ini. Semoga, sekali lagi semoga bisa manfaat untuk kalian semuanya di rumah. Dan mohon maaf apabila ada rumus atau cara-cara yang mungkin berbeda dengan guru-guru atau siapapun orang yang mengajarkan kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Karena Master sempat buka searching, ternyata beberapa ada yang tidak menemukan jawaban 125 derajat. Atau jika teman-teman punya jawaban lain dan cara yang lain, bisa kok tuliskan di kolom komentar biar Master juga ikut belajar dari kalian semuanya. Sekali lagi, Master Sowon sudah menonton video ini, semoga manfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.